Piala Dunia 2026 resmi dimulai. Bukan timnas Indonesia, tapi klub asal Indonesia ini yang justru cetak sejarah di sana. Halo sobat bola sekalian, event akbar dan tertinggi dalam olahraga sepak bola yaitu Piala Dunia 2026 resmi dimulai. Mungkin hype Piala Dunia yang sekarang belum benar-benar terasa seperti hype Piala Dunia sebelumnya. Tapi mau gimana pun kondisinya, Piala Dunia tetaplah Piala Dunia. Turnamen paling bergengsi dan paling prestisius di dunia sepak bola. Nah, yang jadi uniknya sekarang, walaupun timnas Indonesia gagal buat ikut serta dalam turnamen tersebut, ternyata itu gak jadi satu-satunya cara untuk sepak bola Indonesia gagal buat ikut berpartisipasi. Karena sekarang faktanya, sepak bola Indonesia mampu mencatatkan sejarah di gelaran Piala Dunia, mampu berpartisipasi lewat salah satu klub paling suksesnya, yaitu Persib Bandung. Pasti kita semua udah tahu bahwa di edisi Piala Dunia 2026 kali ini Persib berhasil mengirimkan salah satu pemainnya yaitu Franz Putros buat ikut serta bersama timnas Irak. Ada banyak fakta serta rekor yang berhasil dipecahkan Persib dari keikutsertaan pemainnya di Piala Dunia. Selain fakta dan rekor, ternyata ada banyak juga benefit yang berpotensi untuk Persib dapatkan. Maka untuk meramaikan hype bola dunia kali ini, karena ini juga kabar yang sangat membanggakan, kita bakal bahas topik tersebut. Pokoknya kita bahas tuntas mulai dari fakta, rekor, hingga hal yang Persib dapatkan dari keikutsertaan Franz Putros di Piala Dunia 2026. Karena ini hal yang sangat penting, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, langsung aja. Yang pertama kita buka dulu dengan pertanyaan. Kenapa pemain Persib Bandung, Franz Putros, bisa ikut terpanggil masuk ke timnas Irak buat main di Piala Dunia? Jawabannya sederhana, karena Putros adalah pemain yang berkualitas. Sejak pertama kali direkrut, Putros emang jadi pemain yang punya jam terbang serta langganan masuk skuad utama timnas Irak. Walaupun perannya saat ini bukan jadi yang utama, karena sekarang ada lebih banyak pemain yang lebih muda dan juga yang lebih punya kualitas. Tapi dengan pengalaman serta kualitas yang sekarang dimilikinya, dengan kemampuannya yang versatile, Franz Putros masih sangat dibutuhkan untuk menambah kekuatan timnas Irak. Apalagi sekarang timnas Irak masuk ke grup neraka. Bayangin mereka sekarang harus tergabung ke grup I bersama sang juara Piala Dunia 2 kali, sekaligus runner up di edisi terakhir yaitu Prancis. Kemudian ada juga Senegal yang diperkuat Sadio Mane dan kawan-kawan. Bahkan mereka juga harus menghadapi timnas Norwegia yang diisi oleh Erling Haaland. Bayangin sengeri apa grup yang diisi Franz Putros bersama timnas Irak. Maka dengan kualitas grup yang sengeri itu, talenta muda aja gak cukup buat diandalkan sama timnas Irak. Harus ada pemain yang berpengalaman kayak Franz Putros supaya adanya keseimbangan kualitas. Jadi walaupun memang secara realistis sulit buat timnas Irak bersaing, tapi setidaknya mereka masih bisa memberikan perlawanan. Nah, kemudian sekarang kita mulai masuk bahas tentang fakta serta rekor yang dicetak oleh Persib Bandung dari keikutsertaan Franz Putros di Piala Dunia. Mulai dari yang pertama, yaitu Persib menjadi klub Indonesia pertama yang pemainnya bermain di ajang Piala Dunia. Sebelumnya gak pernah ada klub Indonesia yang pemain aktifnya main di Piala Dunia. Kalau pemain klub Indonesia yang pernah main di Piala Dunia itu banyak, kayak Michael Essien, Peter Odemwingie, dan banyak lainnya. Tapi mereka ini main di Piala Dunia bukan ketika berstatus sebagai pemain Liga Indonesia, melainkan di tahun-tahun sebelumnya ketika mereka belum main di Liga Indonesia. Sedangkan Putros sekarang main di Pildun saat masih aktif di Persib, saat berstatus sebagai pemain Liga Indonesia. Artinya bergabungnya Putros ke Persib Bandung bukan sebagai penurunan karir, tapi justru peningkatan karir. Karena kualitas Putros selama di Persib bisa tetap terjaga, yang menghasilkan dirinya jadi salah satu pemain kepercayaan di timnas Irak. Maka situasi yang terjadi di Persib sekarang memang sangat spesial karena berhasil memecahkan rekor partisipasi klub Indonesia di ajang Piala Dunia. Itu buat level lokal. Kalau kita naik sedikit di level regional, khususnya di Asia Tenggara, Persib juga jadi satu dari 4 klub yang mengirimkan pemainnya ke Piala Dunia. Jadi se-Asia Tenggara, cuma ada 4 klub yang mampu mengirimkan pemainnya ke Piala Dunia, yaitu dari Liga Thailand ada Port FC yang mengirimkan pemain bernama Rebin Sulaka yang juga membela timnas Irak.
Kemudian dari Liga Malaysia ada Selangor FC yang mengirimkan dua pemainnya bernama Mo Abu Al-Nadi dan Nur Al-Rabwadeh yang sama-sama membela timnas Yordania. Kemudian ada Terengganu yang ini spesial banget karena mereka mengirimkan Gervan Kastanir yang juga merupakan ex pemain Persib Bandung yang saat ini dia bakal main bareng timnas Kurakau. Dan terakhir tentunya Persib Bandung dengan Frans Putrosnya. Bahkan sekelas Buriram dan JDT aja gak mampu loh buat ngirim pemainnya ke Piala Dunia 2026. Bayangin se-eksklusif apa hal yang Persib dapatkan sekarang. Maka dengan hanya ada 4 klub Asia Tenggara yang mampu mengirimkan wakilnya, tentu ini jadi privilege yang sangat spesial bagi Persib Bandung. Itu untuk fakta serta rekor yang dicetak oleh Persib. Kemudian sekarang kita bahas tentang beberapa hal yang berpotensi bisa Persib dapatkan. Ini tentu jadi sesuatu yang sangat penting karena manfaatnya bakalan langsung terasa sama Persib. Mulai dari yang pertama, yang paling jelas dulu, bahwa Persib dipastikan bakal mendapatkan bonus besar dari FIFA. Ini merupakan jaminan yang pasti diberikan sama FIFA karena mereka ada program yang namanya Club Benefits Program. Itu adalah program untuk FIFA memberikan kompensasi kepada klub yang melepas pemainnya untuk mewakili negaranya bermain di Piala Dunia. Dan kompensasi ini pasti akan didapatkan, gak ada perbedaan dari segi kualitas pemain, dari segi peran yang diberikan, dari segi kontribusi, ataupun dari segi seberapa banyak menit bermain. Itu gak ada. Semuanya tanpa terkecuali diberikan kompensasi yang sama rata. Kemudian kompensasi ini juga diberikan berdasarkan berapa hari Frans Putros gabung bersama timnas Irak mulai dari persiapan sampai laga terakhir Piala Dunia. Asumsinya aja, ini kita hitung kasar, nominalnya gak pasti bakalan sama. Misal Irak cuma bisa main sampai fase grup. Ditambah mulai dari persiapan, kita genapin aja sekitar 20 hari. Dengan kompensasi FIFA yang mencapai $10.950 per hari, maka kurang lebih nilai kompensasi yang bisa Persib dapatkan dari keikutsertaan Frans Putros adalah minimal sekitar 3,9 miliar rupiah. Wow. Gede banget, Pak. Masalahnya Persib gak ngapa-ngapain. Mereka gak tanding, yang tanding cuma satu orang pemainnya. Itu pun mereka gak nanggung akomodasi dan lain halnya. Tapi mereka bisa dapat uang bersih sekitar 3,9 M. Gila nggak tuh? Kurang enak apa coba Persib? Itu baru keuntungan dari segi finansial. Sekarang kita bahas hal penting lainnya yang berpotensi bisa Persib dapatkan, yaitu exposure. Ini jadi hal yang sangat penting karena spotlight yang didapatkan dari event Piala Dunia itu benar-benar besar. Bayangin Pak, satu dunia loh ngasih perhatian ke turnamen Piala Dunia ini. Ditambah lagi lawan yang dihadapi Irak adalah negara-negara yang berkualitas. Contoh kayak Prancis. Yang dukung dan nonton Prancis itu bukan cuma orang Prancis doang, tapi seluruh negara yang ada di dunia ini pasti ada yang dukung dan nonton timnas Prancis. Karena mereka adalah negara unggulan di event Piala Dunia. Terus Senegal dan Norwegia. Walaupun dukungannya pasti nggak akan sebesar timnas Prancis, tapi dikarenakan di dalamnya ada banyak pemain terkenal, apalagi timnas Norwegia punya banyak gebrakan yang mereka dianggap sebagai kuda hitam Piala Dunia, pasti ada banyak orang juga yang minat buat nonton pertandingan mereka. Nah, artinya exposure yang didapatkan ketika timnas Irak bermain itu luar biasa besar banget, Pak. Dan ketika Frans Putros main, kemudian dia bisa menunjukkan permainan yang bagus, misal dia ngantongin Erling Haaland, bikin Mbappe gak berkutik, atau ngantongin Ousmane Dembele. Ditambah lagi kalau sampai komentator ngasih informasi bahwa Frans Putros adalah pemain Persib Bandung, wah itu jelas Persib bakalan ketiban durian runtuh. Persib jelas bakal mendapatkan exposure yang sangat besar dari situasi tersebut. Karena dengan penyebutan nama Persib Bandung di event yang sebesar itu, bayangin ada berapa banyak orang yang bakal ngepoin sosial media Persib. Ada berapa banyak orang yang tahu bobotoh, yang hal itu jelas sangat berdampak positif untuk exposure yang Persib miliki. Kemudian selain exposure, sekarang kita sedikit bergeser ke dampak yang terasa secara teknis di lapangan buat Persib. Dengan level kompetisi yang sangat tinggi, dengan lawan yang juga gak main-main, maka Frans Putros dipastikan bakal mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dari Piala Dunia yang diikutinya. Di sini dia bakal dihadapi dengan tantangan yang tentunya luar biasa berat. Dengan posisinya sebagai pemain bertahan, artinya dipastikan Putros harus menghadapi penyerang-penyerang berbahaya kelas dunia. Mulai dari Sadio Mane, Nicholas Jackson, Martin Odegaard, Alexander Sorloth, Erling Haaland, Marcus Thuram, Ryan Cherki, Michael Olise, Ousmane Dembele, hingga Kylian Mbappe.
Bayangin itu semua nama-nama besar dunia yang berpotensi bakal berhadapan dengan pemain Persib Franz Putros. Artinya pasca Piala Dunia ini selesai, bakal ada banyak pengalaman berharga yang bisa dia dapatkan. Yang pengalaman itu bisa dia terapkan ketika kembali ke Persib Bandung. Tentunya pengalaman ini bisa dia terapkan untuk diri sendiri atau sangat bisa juga diterapkan sharing kepada pemain Persib lainnya. Yang hal itu otomatis secara gak langsung bakal meningkatkan kualitas yang dimiliki oleh Persib Bandung. Wow, 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 wow. Jadi itu penjelasan tentang fakta, rekor, serta benefit yang bisa Persib dapatkan dari keikutsertaan Franz Putros di turnamen Piala Dunia 2026 kali ini. Tentu ini jadi hal yang sangat luar biasa, bukan cuma buat Persib, tapi juga buat sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Karena secara gak langsung, hal ini pasti memberikan manfaat yang sangat besar untuk kualitas sepak bola Indonesia. Sekarang kalau pendapat kalian gimana tentang hal ini? Apakah Putros mampu bicara banyak di Piala Dunia? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe dan jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!